Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke Pak Aris Merdeka Sirait, Komnas Anak. Silakan Pak. Bagaimana Pak Aris melihat kasus ini? Iya, jadi Bung Karni, setelah saya menerima pengaduan dari Ibu Teresia pada tanggal 26 Maret, lalu kemudian ada keluhan-keluhan dari beliau, keluarga korban ini, ketika itu mencoba mengkonsultasikan ke manajemen dari JIS, tetapi tidak mendapat respon dengan baik. Lalu kemudian tanggal 24 Maret juga sebelumnya sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, mungkin Polda Metro Jaya dianggap agak lambat karena perasaan ibu ini kalau ini tidak segera ditangani, bisa 2 orang yang ditunjuk oleh saksi korban itu bisa keluar dari JIS itu. Nah, lalu kemudian tanggal 28 Maret saya mencoba mengirimkan surat kepada Polda Metro Jaya untuk memberikan perhatian atensi yang cepat dan sebagainya. Tetapi ketika itu direspon, maka terjadilah proses pemeriksaan visum forensik waktu itu dan seterusnya. Tetapi saya ingin katakan, karena tadi siang juga saya berkunjung ke JIS, ada kebohongan-kebohongan di situ. Ya. Kalau lai saya Hotman Paris misalnya menyatakan bahwa ada sesuatu yang baik di situ, ya harus diakui yang ada yang baik. Tetapi dari peristiwa ini ada unsur kelalaian di situ. Karena ketika saya tanya bahwa room class dari TK itu toiletnya itu ada 25 meter. Jadi tidak benar itu di dekat dari classroom. Yang dijelaskan sebelumnya itu ada hanya 10 langkah. Itu 10 langkah memang karena sudah diperbaiki. Baru diperbaiki ketika terjadi kejadian. Tetapi yang fakta itu menunjukkan bahwa 25 meter dari classroom itu adalah toilet itu. Nah, artinya apa? Ada unsur kelalaian di situ. Anak sebesar TK usia 5 tahun dan sebagainya itu tidak mungkin dibiarkan sendiri 25 meter itu untuk pergi ke toilet. Itu harus ada, pasti ada kontrak proses belajar mengajar termasuk pengamanan dan seterusnya. Ada kebohongan-kebohongan di situ. Di situ itu unsur kesengajaannya. Ada unsur kelalaian juga di situ. Jadi saya kira di dalam pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, itu bisa dikatakan adalah kelalaian yang dibiarkan terus-menerus karena selalu kejadian itu. Oleh karena itu menurut saya, manajemennya menurut saya bobrok sebenarnya. Jadi JIS itu bobrok. Iya, karena sebesar itu tidak diantar oleh gurunya. Dan ini peristiwa bukan terjadi sekali. Ini berkomplot. Karena 2 orang itu yang sekarang sedang ditahan itu bersama-sama dengan punya pikiran yang sama juga. Nah, artinya bahwa ini bukan kejadian yang sekali. Seperti Ibu katakan tadi, sampai bernanah. Itu enggak, inkubasinya kan nggak mungkin kalau dilakukan tanggal 20 Maret, lalu kemudian terlihat tanggal 21. Tidak. Itu berarti ada peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Oleh karena itu, JIS harus bertanggung jawab secara pidana dan perdata. Itu yang saya lihat gitu. Dalam konteks perlindungan anak, bahwa JIS harus bertanggung jawab. Bukan soal bahwa izinnya dicabut atau tidak, tetapi dia harus bertanggung jawab terhadap itu. Karena terjadi kelalaian. Iya, itu yang menurut saya. Nah, yang berikutnya adalah banyak yang ditutup-tutupin. Hanya terlihat bahwa security-nya cukup baik. Wah, berlapis-lapis, ya. Tetapi di dalamnya itu perlu ada pengembangan uji guru-guru di sana. Kita bisa bayangkan 2.600 siswa di situ, hanya 16% itu adalah orang Indonesia. Dan gurunya ada 500. Dan itu tidak pernah diuji. Kalau tadi ISS sebagai outsourcing yang terkenal di dunia ini, tetapi bobol bahwa outsourcingnya yang dipekerjakan itu pelaku kejahatan seksual itu. Ini menurut saya yang harus dievaluasi, bahwa tidak hanya sekedar menurut saya untuk Kementerian Pendidikan mencabut izin itu, tetapi harus bertanggung jawab secara pidana dan perdata terhadap peristiwa kejahatan seksual itu. Ini yang saya lihat gitu. Nah,
Kalau misalnya kita mau melihat bahwa ini ada unsur kelalaian dan itu merupakan bisa dikategorikan pelanggaran hukum, saya kira itu bisa dilakukan. Kemendikbud bukan hanya sekedar menurut saya menutup itu, tetapi juga bisa mengajukan gugatan pidana lewat kepolisian dan seterusnya. Itu saran saya demi kepentingan terbaik anak itu. Lalu kemudian juga harus memeriksa guru-guru di sana juga apakah terlibat atau tidak. Security juga harus dilibatkan, pekerja-pekerja juga harus dilibatkan. Nah, oleh karena itu menurut saya mengusulkan harus ada tim pencari fakta yang independen untuk bisa mengembangkan proses penyidikan, membantu pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Saya kira itu yang harus dilakukan. Baik, Pak Aris. Sebentar, saya mau komen dulu. Malam ini Pak Sirait baru galak soal ini. Kemarin-kemarin kayak lembut gitu loh. Oh, saya paling galak untuk mengurus anak-anak. Semua Yayasan Samuel saya galak. Itu Pak Riwanto. Samuel kita makanya kelihatan kemarin kok lunak kali ini. Samuel padahal galak. Oh, tidak, tapi malam ini baru keluar. Saya pasti akan tetap galak. Ketika ada anak-anak yang terlanggar haknya, pasti saya galak, Bung Karno. Siap. Bapak mau nambahin apa? Ada satu peristiwa di mana ketika korban ini membawa sebatang coklat kalau nggak salah. Dan kemudian gurunya itu menulis surat kepada orang tuanya. Jangan membawa makanan tidak higienis, ya kan? Nah, ini anak ini kan katanya menurut gurunya pergi ke toilet tidak lebih dari 5 menit. Bagaimana dengan kejadian semacam ini? Kalau katanya lebih dari 5 menit, dia bilang mungkin pergi main ke kelas yang lain. Gurunya kan harus melihat, kalau anak lebih dari 5 menit harus lihat dong. Wajah anak itu gimana? Katakanlah menangis, kecewa, marah atau gimana? Ini gurunya kan tidak memperhatikan itu. Jadi saya kira memang JIS layak digugat secara perdata karena lalai itu. Begitu, Pak? Usulah Pak Sirait pidana juga. Kelalaian menyebabkan orang luka parah. Iya toh? Pak, Ibu KPAI, Ibu Erlinda ya? Iya, selamat malam. Bu Erlinda, Komisioner KPAI. Iya. Terima kasih semuanya. Yang pasti anak Indonesia bersedih, anak Indonesia sangat menangis, dan pastinya juga keluarga di Indonesia pun juga saat ini mungkin sudah mengenakan semua baju hitam. Karena apa? Kejahatan sudah masuk ke dalam ranah sekolah. Sementara sekolah adalah lingkungan yang paling aman, rumah kedua dari lingkungan kita. Rumah yang kita titipkan anak-anak kita untuk menjadi pengganti atau generasi penerus yang mempunyai moral, yang mempunyai etika, mempunyai culture, yang mempunyai agama dan nasionalisme. Tapi seakan-akan tercerabut semuanya dari sekolah. Dan saya bukan prihatin saja dengan keluarga korban, tapi saya sangat prihatin pada seluruh anak-anak yang ada di JIS. Di sini saya bersikap netral, karena anak-anak saya pun juga ada di sekolah JIS. Yang pada artinya bahwa kami di Komisi Perlindungan Anak Indonesia membela semua anak walaupun dia ekspatriat. Dan kita mengetahui bahwa suami dari Ibu T merupakan orang berkebangsaan Belanda. Dan saya sependapat dengan Bang Aris bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002, jelas-jelas pasal 54 dikatakan lingkungan sekolah di dalam dan di lingkungannya wajib dilindungi dari kekerasan, apalagi kekerasan seksual. Baik itu oleh guru maupun penyelenggara sekolah. Jadi di situ kelalaian di situ sudah note bahwa sudah terjadi kelalaian dan pelanggaran, dan ini memang harus bekerja sama dengan pihak kepolisian dan akan dibantu oleh pihak pengacara bahwa kelalaian itu harus dibuktikan karena itu berada di lingkungan sekolah. Dan saya akan menambahkan pada kita mengedukasi malam ini bahwa kita juga mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 78. Setiap orang, ya, saya katakan bahwa setiap orang yang mengetahui kekerasan, adanya tindakan kekerasan baik itu pelecehan seksual apalagi kekerasan yang lainnya, wajib untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Jadi apabila tidak melaporkan akan dipidana selama 5 tahun. Jadi jelas Bung Karni bahwa
dengan pasal itu pun saja, bahwa pihak sekolah jelas-jelas terjadi pelanggaran. Jadi bisa dituntut perdata maupun pidana. Namun saya katakan kepada pihak JIS, karena berulang kali kami sudah melakukan investigasi kepada pihak sekolah, dan saya apresiasi kepada pihak sekolah, mereka mau merespon kami, dan mereka mengatakan iya, kami terjadi kelalaian karena jarak toilet dengan ruangan sekolah itu cukup jauh. Dan mereka membiarkan sang anak ini tidak dalam pengawasan orang dewasa yang aman, begitu. Dan saya sangat menyedihkan. Kenapa? Walaupun dibilang bahwa itu sebuah kemandirian yang seperti apa? Karena kita jelas tahu bahwa toilet itu basah dan sebagainya. Dan saya katakan bahwa sudah saatnya kita yuk sama-sama kita canangkan bahwa sekolah ramah anak. Nah, sekolah ramah anak tidak usah malu. Kita ini sama-sama ingin membuat anak bangsa ini menjadi duduk bersama di depan negara lain. Dan ayo kita sama-sama juga bahwa tahun ini merupakan tahun darurat perlindungan anak. Mari kita gerakan nasional stop kekejaman terhadap anak. Kenapa? Kenapa kita harus bantu korban-korban kekerasan ini? Efek dari kekerasan ataupun trauma yang mereka dapatkan, mereka harus di trauma healing selama minimal 18 tahun. Dan itu harus terapi yang terus-menerus. Dan saat ini yang sudah kami lakukan pada korban maupun korban, itu adalah pendampingan psikologi. Karena yang paling utama adalah pendampingan psikologi. Saya pertama kali bertemu dengan korban, itu ingin rasanya tuh menangis. Tapi saya kuatkan hati saya untuk tidak menangis. Kenapa? Apabila saya menangis, saya akan membuat luka dia. Namun apa yang terjadi? Dia saat ini selalu menantikan kehadiran saya. Bisa ditanya sama mamanya, maminya, "Anti, kamu akan kembali lagi?" gitu kan? "Would you like to come again?" Saya sangat nangis. Dan saya bersyukur bahwa keluarga korban juga mempercayai lembaga negara ini, bahwa bisa memberikan perlindungan. Jadi kami memberikan perlindungan secara tidak hukum, karena hukum beliau sudah mempunyai. Secara psikologinya, secara psikiaternya, secara kesehatannya juga kita merujuk pada Rumah Sakit RSCM dan Fatmawati. Karena ada dua visum, Bung Karni, dua visum yang berbeda. Baik itu pihak rumah sakit maupun Rumah Sakit Pondok Indah. Dan di sini saya katakan dengan jelas, dan saya harap nanti ini juga dapat dukungan dari semua masyarakat Indonesia, pihak kepolisian wajib untuk mengembangkan kasus ini bukan hanya pada pelaku yang saat ini sudah ditangkap, tapi bisa mengembangkan kepada pelaku-pelaku lain. Dan saya akan bersinergi dengan Komnas PA bahwa kita akan tagih janji JIS bahwa mereka akan berdiskusi apakah akan dilakukan tes darah untuk seluruh karyawannya, terutama guru yang ada di playgroup ataupun yang ada di TK, dan termasuk anak-anak yang saat ini masih sekolah di sana. Karena kami khawatir, ternyata di antara anak-anak itu, mereka pun terkena herpes. Apa yang terjadi? Secara kesehatan mereka kena, dan secara kejiwaan mereka kena. Dan yang paling hebat lagi adalah, apabila tidak langsung diambil langkah yang bagus, yang tepat, anak akan menjadi seorang pelaku. Dan sekarang saya bertanya pada ibu bapak semua di sini, apa yang terjadi apabila anak kita menjadi korban dan kita melihat dengan mata kepala sendiri, anak kita menjadi. Saya harap empati itu harus kita berikan, dan ini bukan merupakan pidana biasa, tapi ini sudah menjadi kekejaman secara nasional, dan kita lihat secara holistik. Mungkin ada orang-orang yang sengaja saat ini membuat anak bangsa ini, calon generasi penerus ini menjadi rusak. Baik itu dari nafsa, dari kekerasan seksual, kekerasan yang lainnya. Kita lihat tawuran di mana-mana, dan ini yang menghancurkan benteng-benteng ketahanan nasional kita. Dan satu note yang saya katakan kepada JIS telah mencerabut nasionalisme. Mengapa demikian? Karena di situ tidak ada pelajaran sejarah, tidak ada pelajaran PPKN, dan bahasa Indonesia pun hanya pada level TK. SD, SMP, SMA tidak. Sementara level kedua, anak Indonesia berada sekolah di JIS. Bagaimana anak Indonesia bangga pada Indonesia kalau mereka tidak diperkenalkan dengan nasionalisme. Jadi itu Bung Karni, jadi saya berharap bahwa keluarga kita, keluarga besar Indonesia, ayo kita kita sama-sama protek anak kita, bukan dari segi keamanannya, tapi bagaimana kita membuat sang anak ini bangga pada dirinya sendiri, menjaga keamanan dirinya sendiri, tahu tentang tubuhnya yang
boleh dipegang atau bagaimana, karena saya yakin Ibu Eli Risman akan bisa menjelaskan itu semua. Namun yang terpenting juga kita ciptakan moralitas, begitu. Baik. Pak Rekwanto mungkin bisa nambahin, ya tuntutannya ini pidananya tidak hanya ke pelaku, tapi juga kelalaian JIS, kemudian nggak melapor juga, bahkan melarang orang tua korban melapor 5 tahun dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita ambil dari yang disampaikan Pak Aris tadi ya. Memang jarak dari kelas itu ke toilet 25 meter kurang lebih. Dan pintu toilet itu tertutup, kalau ditutup dari luar, ada 3 pintu. Pintu toilet depan, kemudian ke kloset dan ke ruang bersih-bersih. Kalau anak kecil masuk memang tertutup, kalau memang ditutup. Sedangkan pekerja toilet itu membersihkan di dalam. Jadi waktu kejadian itu, si anak TK ingin buang air kecil, masuk ke dalam, dan si pembersih toilet ini, yang tersangka ini, ada di dalam sedang membersihkan. Nah, dia melihat ada anak kecil sedang buang air kecil, ada di situ, dia panggil kawannya. Nah, dua-dua melakukan hal tersebut ya. Jadi bisa tertutup dari luar. Ini yang kemudian oleh pihak JIS dibetulkan ya. Rencananya sih baik memang. Mau dibetulkan, dipasang CCTV di depannya, supaya kelihatan siapa yang masuk keluar, kemudian pintunya dicopot. Namun ini selalu terburu-buru memang, sudah kita suruh pasang lagi dan kita polis lain. Kenapa tidak di polis lain dari awal? Ini kan masalah TKP. TKP sudah kita foto semua, sebenarnya sudah selesai. Ya. Cuma memang urgensi daripada cepat-cepat untuk membetulkan itu juga tidak perlu ya. Karena memang suatu saat kita juga akan melakukan rekonstruksi di situ. Jadi kita suruh kembali. Jadi ada upaya kita polis lain ya. Menghilangkan bukti. Ya terserah niatnya ya. Tapi kalau memang itu ada niat itu memang tidak baik juga kalau memang ingin melakukan barang bukti ya. Kemudian hasil pemeriksaan lanjutnya kita juga ke rumah tersangka ya. Di sana kita dapatkan 1 flash disk 2 giga. Di situ milik salah satu TSK memang ada film-film porno di situ beberapa yang mengindikasikan memang si pelaku juga ada dalam pemikirannya, kesehariannya suka menonton film-film porno tersebut. Dan kita juga visum anuskopi terhadap tersangka yang kita tahan ini. Ya, sementara ini dari keterangan dokter memang ada kebiasaan yang biasa dilakukan oleh golongan tertentu ya dalam seksualnya pada anuskopinya. Itu yang kita dapatkan sementara. Jadi dia juga pelaku. Sehari-hari melakukan itu dari keterangan Pak Rekwanto tadi. Ya artinya pernah lah paling tidak untuk melakukan itu. Baik, tapi sebetulnya dokter tahu tuh berapa lamanya Pak. Kita rehat sejenak.